Ya, misalnya Anies Baswedan dipastikan tidak mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta maupun Jawa Barat. Dengan demikian, Anies dipastikan tidak maju baik di Jakarta maupun Jawa Barat. Anies awalnya memang digadang-gadang untuk maju di Jabar, usai batal dicalonkan di Pilkada Jakarta oleh PDI Perjuangan. Kita akan membahas hal ini bersama dengan kami sudah ada Muhammad Qaudari, merupakan Direktur Eksekutif Indobarometer. Ada juga Ketua DPD PDI Perjuangan, ada Ono Surono. Selamat sore Bapak-Bapak, dan juga tentunya ada juru bicara dari Mas Anies Baswedan juga yang sudah muncul. Oke, Mas Usama. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Ya. Selamat sore. Sore, Mas. Selamat sore. Oke, kita tanya dulu lah ya, yang semalam sudah membuat kita semua telat nih tidurnya nih. PDI Perjuangan yang sangat itu udah masuk detik-detik terakhir penutupan pencalonan. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, terima kasih Bang Tejar ya. Jadi memang Jawa Barat ini kan belum diumumkan pada saat DPP partai membuat pengumuman tahap ketiga ya di hari Senin. Nah, sehingga saat itu saya langsung bergerak komunikasi dengan DW partai di hari Selasa terkait dengan opsi-opsi siapa calon gubernur, wakil gubernur Jawa Barat yang nanti akan diusung oleh PDI Perjuangan. Dan pada hari Rabu pagi itu, saya menyampaikan proposal kepada DP Partai untuk bisa mentransfer Pak Anies ya, yang gagal maju di Jakarta untuk maju di Jawa Barat. Dengan berbagai macam pertimbangan tentunya. Yang pertama bahwa Pak Anies ini kan asli Kuningan ya. Jadi orang Sunda asli. Pak Anies ini juga mempunyai basis dukungan yang sangat kuat di Jawa Barat. Yang terakhir misalnya pada saat Pilpres yang lalu beliau kalau tidak salah mendapatkan suara 9 juta lebih lah ya di Jawa Barat. Dan saya yakin jaringan relawan-relawannya Pak Anies juga tersebar di 27 kabupaten kota. Pak Anies juga merupakan sosok yang sudah teruji ya, mempunyai track record juga untuk membangun daerah ya, karena beliau pengalaman juga di DKI kemarin. Nah, sehingga ya proses itu kita mulai di Rabu pagi ya. Proses berjalan, ada tim PDI Perjuangan yang komunikasi dengan tim Pak Anies. Jadi di hari Rabu itu kita mendapatkan informasi bahwa Pak Anies belum bersedia masuk ke Jawa Barat dengan berbagai macam pertimbangan terkait dengan peta politik, jaringan, termasuk survei ya. Nah, sehingga pada saat itu PDI Perjuangan juga membuat opsi-opsi lain selain Pak Anies ya. Kita mau mengklirkan sedikit, tapi statement yang Anda berikan semalam itu mensinyalkan hal lain. Anda bilang ada Mulyono and the gang. Kita konfirmasi kembali yang melakukan penjegalan. Mulyono ini siapa sebenarnya, Bang? Kalau di Jawa Barat sebenarnya namanya Mulyana. Oh, Mulyana. Jadi siapa ini? Siapa? Ya sebenarnya kan proses tadi kan terus berjalan ya. Terus berjalan. Makanya pada saat Pak Anies melalui timnya belum bisa masuk ke Jawa Barat di hari Rabu, peta ini berubah di hari Kamis siang, di mana timnya Pak Anies, bahkan saya mendapatkan informasi salah satu pengurus PDI Perjuangan di Jakarta komunikasi dengan Pak Anies. Pak Anies kemungkinan bisa masuk Jawa Barat, tapi ada beberapa catatan. Pak Anies tidak hanya didukung oleh PDI Perjuangan, tapi PDI Perjuangan harus mengajak satu kelompok, satu entitas, satu komunitas gitu kan untuk bersama-sama mendukung Pak Anies di Jawa Barat. Dan itu saya lakukan langsung bagaimana melobi ya satu identitas kelompok tersebut, dan ya mereka secara gamblang menyampaikan bahwa tidak bisa mendukung Pak Anies karena ada beberapa tekanan-tekanan yang dilakukan yang akan juga berpengaruh terhadap satu organisasi entitas tersebut. Nah, sehingga ya dukungan itu tidak bisa kita dapatkan.
Tapi Ya, apakah dengan kemudian alasan hal yang itu tadi. akan menjegal pencalonan? Artinya kan PDIP sendiri kan sebenarnya punya satu tiket yang mau artinya bahwa kalaupun kemudian tidak ada dukungan dari satu kelompok itu, artinya kan tetap bisa maju untuk mengusung Anies begitu. Apakah ini secara signifikan, artinya penjegalan yang Anda katakan ini terjadi begitu? Dan dampaknya akan sangat besar kalau Ya mungkin memaksakan. timnya Pak Anies yang nanti bisa menyampaikan. Tapi kami mendapatkan informasi bahwa satu catatan itu bahwa tidak hanya PD Perjuangan yang mendukung Pak Anies. Karena kan saya yakin betul lah Pak Anies itu kan tidak pernah berpikir juga masuk ke Jawa Barat. Oke. Ya kan? Tidak pernah berpikir masuk ke Jawa Barat. Fokusnya di DKI. Nah, sehingga dengan proposal yang disampaikan oleh PD Perjuangan, ya kami secara langsung menyampaikan, ya pastinya kan Pak Anies juga mempunyai keinginan tidak hanya didukung oleh PD Perjuangan, kan itu. Nah, pada saat satu keinginan itu tidak terpenuhi, ya mungkin saja pada akhirnya Pak Anies menyampaikan melalui timnya bahwa beliau pada akhirnya batal ke Jawa Barat. Nah, sehingga kami menganggap bahwa itu satu upaya juga bagaimana Pak Anies gagal di Jawa Barat. Ya, tapi sebenarnya sih saya yakin kalau dengan hanya PD Perjuangan Pak Anies mempunyai potensi yang sangat besar juga. Oke. Jadi Anda mau jawab nggak ini Mulyono yang dimaksudnya siapa nih Bang? Ya silakan ditafsirkan sendiri lah. Tapi kalau di Jawa Barat namanya Mulyana itu. Mulyana. Oke, kita masuk sama dulu mengkonfirmasi. Kalau Anda kan semalam bilangnya juru bicara ini kan tim juru bicara bilangnya bahwa karena pendekatannya baru sehingga kemudian tidak ada permintaan, kemudian juga ibaratnya kurang waktu lah untuk mematangkan, yang saya tangkap begitu ya, untuk mematangkan kemudian pertarungan di Jawa Barat. Padahal kan kalau misalnya kita lihat di Pilpres saja, angka yang didapatkan Pak Anies itu cukup signifikan untuk bisa melenggang aja dulu, abis itu kita pikirin kemudian gitu. Gimana, Mas Usama melihatnya gimana? Iya, betul Mas. Kita konsisten bahwa memang kami menilai selama ini kami berjuang di Jakarta, dan memang aspirasi itu adanya di Jakarta oleh warga Jakarta yang menginginkan Pak Anies untuk bisa berkontribusi di Jakarta. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri ini memang mendadak ya. Mendadak datang informasinya, jadi kita juga perlu ada kajian, dan memang juga dari warga Jawa Barat sendiri selama ini tidak pernah ada request, dan ini tidak bisa serta-merta Mas Anies sesuai dengan keinginan sendiri gitu loh. Jadi memang Mas Anies itu dari awal setiap maju juga memang yang pertama harus ada aspirasi dari partai yang mendukung, partai yang ingin mencalonkan Mas Anies. Dan yang kedua juga memang harus ada permintaan juga dari warga. Warga berkenan dan mau untuk Mas Anies maju. Dan kedua hal itu selama ini dipenuhi di Jakarta. Selama ini memang warga sendiri memang request untuk hal itu. Tapi memang belum ada kondisi seperti itu yang berada di Jawa Barat gitu Mas. Kita konfirmasi kembali, artinya bahwa Anda melihat ini keputusan untuk tidak maju ini murni dari Pak Anies dan juga tim, atau memang ada intervensi dari pihak lain sehingga menjegal pencalonan Anies di Jawa Barat? Kami tidak bisa mengelak akan informasi soal tekanan. Karena hal itu memang kami dengar langsung dari pernyataan beberapa orang gitu ya, bahwa hal itu terjadi. Tapi memang hal itu tidak bisa dibuktikan oleh kami. Jadi silakan ditanyakan langsung ke pihak-pihak yang menyampaikan hal tersebut gitu. Kalau dari pihak Anda, melihat tekanan-tekanan seperti apa sih yang dirasakan sampai tidak bisa maju? Artinya kalau misalnya kursi kan sudah mencukupi PDI sendiri. Coba Mas, kita kalau pakai logika dasar bahwa surveinya Mas Anies itu tertinggi. Tiga partai sudah mencalonkan Mas Anies dari DPW-nya, 4 partai bahkan dari PDIP. Tapi tiba-tiba ada pergeseran yang akhirnya mengharuskan beberapa partai, semua partai itu tidak mencalonkan Mas Anies. Begitu juga akhirnya pada saat kondisi di Jawa Barat. Nah, ini mungkin dari analisa sederhana yang bisa kita lakukan, bahwa memang mungkin indikasinya kuat untuk ada unsur ke sana. Tapi sekali lagi memang itu informasi yang kami dapatkan dari beberapa rekan-rekan yang mengalami hal tersebut. Oke. Kita tanya ke Mas Kodari. Mas Kodari, kalau Anda tanggapannya bagaimana? Ini kan artinya bukan hanya
penuh kejutan. Tapi memang benar-benar apa ya, kita juga agak terkecoh semalam bagaimana kemudian awalnya santer Anies, kemudian tiba-tiba nama-nama lain yang out of apa ya, our top of mind lah ibarat kata di Jawa Barat yang diadukan oleh PDIP. Anda melihatnya emang benar-benar ada penjagalan atau bagaimana? Kalau menurut saya pertama-tama mau tanya dulu dengan Pak Ono, sebetulnya Mulyono itu siapa? Ya, tolong ditunjukkan alamatnya di mana gitu. Jadi kita bisa berbicara dengan pasti dan akurat, jangan ngomong atau membahas sesuatu yang nggak jelas. Jangan-jangan Mulyono itu belakangnya namanya Surono, jadi Mulyono Surono. Mulyana, Pak. Mulyana. Dikenal sebagai Ono Surono gitu. Coba cek KTP-nya Mas Bang Ono ini, Kang Ono ini. Jangan-jangan namanya itu lengkapnya Mulyono Surono. Nah kalau betul Mulyono Surono alias Ono Surono yang jadi sebab gagalnya Anies, menjadi jelas karena beliau Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat gitu. Oke. Nah, dan kita lihat bahwa memang wacananya ini kan dari dinamikanya kan berkembang bahwa calon gubernur Anies Baswedan, wakilnya Mulyono Surono kan gitu kan. Tiba-tiba berubah Mulyono Surono dengan JJ Wiradinata. Terakhir jadinya JJ Wiradinata dengan Ronald Surapraja. Surapraja. Nah, dari semua peristiwa itu saya lihat aktor utamanya itu ya Mulyono Surono gitu loh, nggak ada nama yang lain di situ. Bahkan Mulyono Surono ini statementnya itu berbeda dengan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Hasto bahkan mengatakan dari yang saya baca di media, tidak ada komunikasi dengan Mas Anies itu soal Jawa Barat. Yang ada komunikasi mengenai Jakarta gitu. Jadi kalau ditanya sama saya siapa aktor yang membuat Anies Baswedan gagal, itu namanya Mulyono Surono, disingkat Ono Surono. Jadi Anda menganggapnya bahwa ada yang terputus nih dari DPD PDI Jawa Barat dengan DPP di pusat. Halo? Ya, Mas Kodari. Gimana? Ulangi. Jadi Anda melihatnya bahwa sebenarnya ini komunikasi internal, artinya bahwa ada yang terputus antara komunikasi DPP dengan DPD Jawa Barat di PDIP ini? Atau bagaimana? Jadi gini, sebetulnya ini cerita cinta bertepuk sebelah tangan. Gitu. Ya, PDI Perjuangan kan mau cari figur untuk maju di Jawa Barat yang bisa kompetitif melawan Deddy Mulyadi. Nah, berdasarkan angka-angka misalnya hasil Pilpres, tadi disampaikan oleh Mas Ono mengenai perolehan suara Mas Anies, lalu dilihat kultur masyarakat di Jawa Barat. Ya, lalu latar belakang Mas Anies katanya dari Kuningan. Lalu timbullah ide bahwa Mas Anies itu bisa dibawa ke Jawa Barat gitu. Tetapi kan Mas Anies dan tim punya pertimbangan tersendiri. Misalnya nih ya, misalnya tadi dikatakan oleh Usama bahwa tidak ada aspirasi dari masyarakat Jawa Barat gitu. Ada sih sebetulnya, tapi aspirasinya kan terbatas dari Mas Ono misalnya tuh ada, tapi masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan mungkin tidak ada. Yang kedua, bukan mustahil juga bahwa salah satu syarat untuk Mas Anies maju dari PDI Perjuangan, mau di Jakarta atau di Jawa Barat, itu kan jadi petugas partai kan, jadi anggota PDI Perjuangan gitu. Nah mungkin Mas Anies nggak mau, karena kan Mas Anies sudah diwawancara tuh. Mas, gimana itu pernyataan Bu Mega bahwa kalau mau calon PDI Perjuangan harus nurut. Terus jawaban Mas Anies kan muter-muter gitu. Ya kita yang dimaksud nurut itu kepada undang-undang kan. Jadi sebetulnya ini. Jadi artinya kalau PDI Perjuangan Jawa Barat mau Anies Baswedan maju lewat Jawa Barat, tetapi sebetulnya tidak ada sambutan dari Anies Baswedan gitu. Nah ini karena cinta ditolak, dukun bertindak gitu. Dukun yang namanya Ono Surono gitu loh, bahwa ini ada namanya Mulyono. Oke. Jadi tapi kalau gitu, dukun itu Kodari sebenarnya kan bisa memprediksi kemenangan Pilpres. Kita nggak ad hominem ya, tidak menyerang persoalan satu sama lain nih. Oke, jadi menurut Anda apa kemudian yang melatar belakangin? Kita konfirmasi ke Mas Ono sendiri. Mulyono dan the gang yang menjegal ini hostile terhadap sosok lain atau bagaimana nih yang Anda lihat? Mas Kodari. Oh iya,
Iya. Ya, ini sederhana saja bahwa dalam situasi kalut ya, kan gini, kalau kita bicara mengenai pencalonan, pasca keputusan MK dan aturan PKPU, sesungguhnya Mas Ono, berapa PDI Perjuangan, berapa persentase suara PDI Perjuangan di Jawa Barat, Mas Ono? 14. 14%. Itu artinya angkanya itu 2 kali lipat dari persyaratan. Nggak ada tuh cerita bahwa Mas Anies itu dan PDI Perjuangan membutuhkan elemen lain untuk maju gitu loh. Jadi sebetulnya ini cuma justifikasi saja untuk menjelaskan atau memberikan argumentasi bagi gagalnya seorang Anies Baswedan yang terlanjur diwacanakan 95% akan maju di Jawa Barat gitu loh. Jadi itulah yang saya sebut sebagai cinta bertepuk sebelah tangan. DPP PDI Perjuangan mengatakan tidak ada komunikasi. Timnya Mas Anies mengatakan tidak ada aspirasi gitu. Jadi yang punya aspirasi ini siapa? Gitu. Mas Ono, mungkin bisa langsung disampaikan. Gitu. Karena nggak jadi, karena cinta bertepuk sebelah tangan, dicari-carilah Mulyono itu sebagai aktor intelektual kegagalan. Padahal nggak ada alasan sama sekali, 14% kok bisa maju gitu loh. Maju sendiri, apalagi yang mau dicari gitu loh. Mas Ono, gimana nih? Ya. Memang ini simply cinta bertepuk sebelah tangan atau bagaimana? Mungkin bisa dijawab nih yang tadi. Itu bagian prediksi yang disampaikan oleh dukun Kodari itu, yang memang sekarang juga dukun paling jago di Indonesia, bisa memprediksi kemenangan Pilpres dari awal. Ya, jadi saya sampaikan tadi ya, kita kan ada proses yang memang sangat singkat ya, sangat singkat, hanya 2 hari. Jadi tadi saya sampaikan juga awalnya Pak Anies memang menurut tim yang komunikasi dengan tim yang ditugaskan oleh PDI Perjuangan, beliau tidak bersedia masuk Jawa Barat. Nah itu terjadi hari Rabu, tapi kan hari Kamis siang itu kan ada informasi bahwa Pak Anies itu mau, tapi dengan catatan. Tidak hanya PDI Perjuangan yang mendukung, gitu kan. Pada saat bicara kita ingin juga memenuhi catatan-catatan itu, pihak lain yang ingin diharapkan mendukung itu kan tidak bersedia mendukung karena berbagai macam tekanan yang ada yang saya tangkap ya seperti itu. Nah yang kedua terkait dengan aspirasi, ini PDI Perjuangan 2,9 juta. Memilih PDI Perjuangan. Saya sih yakin bahwa ini representasi juga dari masyarakat Jawa Barat yang menginginkan Pak Anies ya mencalonkan Gubernur Jawa Barat. Dan kalau memang kita punya waktu yang panjang ya, saya sih yakin PDI Perjuangan akan mampu membegalang ya komponen-komponen masyarakat di Jawa Barat yang menginginkan Pak Anies untuk maju di Jawa Barat. Jadi ya mungkin itulah sebuah proses yang sangat singkat ya, hanya 2 hari, yang pada akhirnya ya PDI Perjuangan ya konsekuensinya ya kita mencalonkan kader sendiri. Baik. Tapi kalau Pak Hasto kan bilangnya memang tidak ada pembicaraan mengenai Anies di Jawa Barat ya. Itu apakah memang ada komunikasi sebelumnya begitu untuk mencalonkan? Saya yakin kan ada, walaupun bukan Mas Hasto yang langsung komunikasi dengan Pak Anies dan timnya. Saya pastikan ada. Saya tidak mungkin akan menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi. Kita ke Mas Usama. Mas Usama melihatnya bagaimana terkait dengan ini? Tapi memang benar nggak sih sebenarnya Anies ini sebenarnya mau di Jawa Barat begitu? Iya. Mas Anies itu tipikal orang yang memang apabila dia dibutuhkan oleh masyarakat dan itu memang tugas yang mulia, dia bersedia. Tapi tidak serta-merta untuk yang terlalu bisa dikesankan yang mendadak gitu. Nah akhirnya memang komunikasi itu benar Pak Ono, bahwa memang ada komunikasi. Benar kan Pak Usama? Betul, ada komunikasi dari perwakilannya Pak Anies gitu ya, dengan PDI Perjuangan gitu. Jadi ada perwakilannya dari Pak Anies dan PDI Perjuangan itu memang ada komunikasi pada saat hari itu. Jadi dan itu ada pembahasan. Dengan siapa, Usama? Dengan siapa di DPP PDI Perjuangannya? Dengan siapa? Saya nggak tahu Pak, karena bukan saya perwakilannya. Ya harusnya dukun bisa tahu itu. Iya. Karena bukan saya perwakilan aja, saya nggak tahu persis siapa dari PDI-nya gitu ya. Nah jadi memang hal itu sudah dilakukan. Cuma memang ada rasa atau pertimbangan yang akhirnya membuat Mas Anies tidak bersedia untuk bisa dicalonkan di Jawa Barat.
Dengan Karena modal yang sangat kuat ya. Dengan modal yang sangat kuat. Aspirasi juga, Mas. Kami mengumpulkan aspirasi dari tokoh-tokoh juga, minta pendapat dan lain-lain juga memang mensyaratkan itu memang untuk tidak, dan ternyata juga didukung oleh adanya yang tadi lah soal pengkondisian yang Pak Ono sampaikan juga, itu memang menjadi faktor penentu dari keputusan itu. Baik, oke lah. Ini kan sudah terjadi juga semuanya ya. Kita sekarang bagaimana kemudian kita menjalani kontestasi ini. Terakhir deh kita ke Mas Kodari. Mas Kodari, kalau Anda melihat PDI Perjuangan ini kan detik-detik terakhir sekali ya, mencalonkan akhirnya JJ dan juga Ronald ini yang maju. Anda melihat ini kandidat yang apa ya, yang cukup kuat gak sih kalau kita melihat ada nama-nama seperti Deddy Mulyadi yang kemudian udah quite strong gitu di Jawa Barat, pernah mencalonkan juga sebelumnya? Sebetulnya menurut saya yang paling strong dari PD Perjuangan itu ya Mulyono Surono alias Bang Ono. Karena Bang Ono ini kan sudah sosialisasi sebagai kandidat itu sebagai John Wick ya di berbagai penjuru Jawa Barat gitu loh. Jangankan Tatar Sunda, jangankan di wilayah Pariangan, di Depok pun juga balihonya besar, gede-gede gitu. Jadi justru pertanyaan saya sesungguhnya, kok bisa gitu loh, Mas Ono, Kang Ono ya, Ketua DPD, sudah sosialisasi lama. Lalu kemudian kenapa yang maju akhirnya JJ Wiradinata, bahkan kenapa juga adalah Anies Baswedan gitu. Harusnya Kang Ono saja, itu harusnya linear saja. Jadi ya mudah-mudahan Kang Ono bukan buang badan nih, karena perjalanannya akan sulit. Nah, dicarilah kemudian stuntman alias pemain pengganti, ya itu Anies Baswedan atau JJ Wiradinata. Begitu. Jadi sebetulnya menurut saya harusnya yang tarung ini Kang Ono gitu loh. Tapi begini, kalau bicara PDI Perjuangan dan di Jawa Barat sebetulnya tidak terlalu mengejutkan. Waktu di pilkada sebelumnya juga kan PDI Perjuangan juga last minute, dan waktu itu kan Pak TB Hasanuddin juga last minute juga gitu. Jadi sebetulnya kalau ditanya lagi ini polanya siapa, apa polanya Mulyono, menurut saya sih khusus di Jawa Barat paling tidak ini adalah polanya PDI Perjuangan. Last minute dan nama yang muncul tidak diduga gitu. Baik. Oke, kita nantikan bagaimana kemudian nanti pola-pola kampanye dan juga pertarungan di Jawa Barat ya. Karena nama-namanya sudah disahkan oleh KPU Jawa Barat. Terima kasih Bapak-Bapak atas perbincangan kita di Sindo Sore. Selamat sore semuanya. Sehat selalu. Sore. Sama Kang Ono. Kita ke informasi selanjutnya. Biasa setelah berbagai macam spekulasi terkait dengan pencalonan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat, Anies akhirnya bicara. Berikut kita simak pemirsa pernyataan lengkap dari Anies Baswedan kepada media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Gak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye,
menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Ada yang pelukan, ada yang jabat erat, ada yang pegang tangan, dan semua adalah ungkapan keinginan untuk Indonesia lebih baik. Banyak sekali cerita-cerita dalam interaksi itu yang tidak mungkin terlupakan. Apalagi kalau lihat teman-teman muda, Masya Allah, luar biasa. Kiprah anak muda di dalam proses kampanye kemarin itu membuat kita makin optimis. Kenapa makin optimis? Karena kita punya stok anak-anak muda yang mau bekerja melampaui sekedar kepentingan dirinya, pribadinya. Ini kita masih di bulan peringatan kemerdekaan ya. Di bulan kemerdekaan ini kita memperingati perjuangan para pendiri bangsa yang pada waktu itu banyak sekali yang masih muda-muda. Jadi ketika lihat anak-anak muda yang kemarin terlibat, rasanya dan makin yakin kita masih punya stok pejuang yang amat banyak. Pejuang yang akan membawa Indonesia menjadi lebih adil, lebih baik buat semuanya. Jadi perjalanan ini memberikan optimisme yang sangat besar. Dan rasa optimisme ini makin tumbuh melihat berbagai elemen masyarakat sejak minggu lalu yang turun langsung mengawal keputusan MK dan mendorong tegaknya amanat reformasi yang memang kenyataannya ini, sayangnya ini banyak dihadapi dengan cara yang represif dan berlebihan. Anak-anak muda cedera, luka di saat mereka datang untuk ikut mengirimkan pesan, kami ingin mengawal konstitusi, kami ingin meluruskan. Media lantai 5 juga nanti naik dari Kompas ini bisa Robert bisa kebanyakan nggak? Oke. Kemarin demo juga ya ikut ya orator dia jauh